Oke, sudah. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kakak karena Kakak telah menyempatkan waktunya nih mau ngobrol-ngobrol sama saya. Iya, sama-sama, Kak. Iya, sebelumnya mau tahu nih tadi Kakak di perjalanan kayak gimana sih? Apakah macet atau enggak? Berhubung ini siang ya, Kak, jadinya itu tadi itu di jalan itu panas banget. Oh, panas banget ya, Iya, Kak? tapi ya nggak apa-apa sih, tetap enjoy aja, Iya. Kak. Sebelumnya tadi udah sarapan, Kak? Sudah sarapan. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Sebelumnya saya di sini mau menyampaikan dulu nih Kak, sesuai dengan info consent yang sudah saya berikan kepada Kakak, bahwa semua data dari Kakak akan saya jaga kerahasiaannya, dan untuk obrolan kali ini hanya akan digunakan untuk keperluan pendidikan saja, keperluan akademik saja, dan saya juga mohon izin untuk merekam obrolan kita kali ini nih Kak. Iya, Kak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Iya. Baik, kalau begitu kita langsung ngobrol aja ya Kak. Iya. Baik, saya ingin ngobrol dengan kakaknya seputar pekerjaan part-time nih Kak. Iya. Gimana sih latar belakang kakak sebagai mahasiswa dan jenis pekerjaan part-time yang sedang kakak jalani saat ini? Jadinya itu jenis pekerjaan part-time yang sedang saya jalani itu termasuk ke jenis pekerjaan F&B, Ya. dimana pekerjaan F&B itu kayak di kafe, terus barista gitu, Kak. Jadinya saya itu kerjanya di situ. Oh, seperti itu ya Kak. Iya. Kira-kira sejak kapan sih kakak kerja di situ? Sejak semester 2 awal, Kak. Jadinya pada bulan Februari kalau nggak salah. Begitu. Itu tempat kerjanya apakah dekat dengan rumah kakak? Tempat kerjanya itu kalau dari rumah sampai tempat kerja itu sekitar 15 menitan. Oh, seperti itu Kak. Iya. Oke, jadi apa sih alasan kakak untuk masuk atau kerja part time di situ? Alasan saya itu yang pertama itu saya itu ingin menambah wawasan atau pengalaman dalam bekerja begitu. Jadinya itu saya itu kan belum mempunyai kayak pengalaman atau wawasan dalam hal bekerja, sedangkan saya kan sedang kuliah. Jadinya itu saya ingin mencari wawasan atau pengalaman gimana sih terjun ke dunia pekerjaan seperti itu. Terus yang kedua yaitu kayak alasannya itu kayak meringankan beban orang tua. Jadinya itu membantulah seperti kayak uang jajan pakai uang sendiri, terus beli skincare ya kalau cewek ya itu pakai uang sendiri begitu, Kak. Oh, oke. Berarti emang kakaknya ingin menambah pengalaman untuk bekerja ya Kak ya, dan ingin menambah uang saku seperti itu. Iya, benar sekali. Begitu. Lalu apakah pekerjaan part-time ini nggak mengganggu kuliahnya kakak? Sejauh ini tidak mengganggu, soalnya kan itu Kak, saya kan kerja part-time-nya kan cuma Sabtu Minggu, sedangkan kuliahnya itu Senin sampai Kamis, jadinya masih ada jeda hari Jumat. Jadinya hari Jumat itu saya produktifkan buat kayak mengerjakan tugas-tugas perkuliahan seperti itu. Oke, baik. Berarti antara waktu kerja dan waktu kuliah mengerjakan tugas itu masih bisa berjalan beriringan ya Kak? Iya, benar sekali. Oke. Terus apakah ada motivasi lain nih dari mungkin kan tadi kakak menyebutkan ingin menambah uang saku sendiri ya, itu kan secara finansial. Apakah mungkin ada motivasi lain secara yang lebih luasnya lagi Kak, bukan dengan motivasi finansial gitu? Jadinya itu gini, lingkungan dalam dunia pekerjaan sama lingkungan dalam dunia perkuliahan itu sangat beda, Kak. Jadinya itu saya itu mendapatkan lingkungan dalam dunia pekerjaan setelah saya terjun
atau setelah saya bekerja, seperti itu. Jadinya itu sangat berbeda sekali. Kalau lingkungan di dunia pekerjaan itu kayak lebih, mereka itu orangnya itu kayak mandiri-mandiri, mereka punya prinsip, mereka punya kayak pandangan kedepannya harus bagaimana. Mereka juga sudah bisa memanage atau membagi uang, ini untuk keperluan apa, ini untuk keperluan apa. Soalnya kan kebanyakan yang bekerja itu kan benar-benar bekerja aja, enggak seperti saya disambi dengan kuliah. Jadinya mereka itu juga sudah mempunyai kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan mereka sendiri, seperti itu. Oh, jadi dengan bekerja ini kakak bisa membuka pikiran yang lebih luas nih kak. Iya. Jadi itu. Apakah pekerjaan yang kakak jalani saat ini mengubah mindset kakak untuk kedepannya? Iya, mengubah mindset kedepannya. Jadinya itu gimana ya, dalam saya bekerja itu, saya itu melihat teman-teman bekerja keras, bahkan ada yang kerja di tempat saya nanti selesai shift ganti lagi ke tempat lain. Mereka itu kayak mempunyai semangat yang tinggi untuk menjadi kayak mengejar masa depannya, untuk menjadikan dirinya itu enak di masa depannya gitu loh kak. Jadinya itu saya juga harus lebih semangat, karena saya itu juga sudah bisa kuliah, bahkan sudah terjun ke dunia pekerjaan juga. Masih banyak teman-teman saya itu di pekerjaan itu yang ingin berkuliah tapi belum bisa. Jadinya itu saya itu sudah sangat-sangat bersyukur banget, dan saya juga harus semangat dalam kuliah dan bekerja. Soalnya teman-teman saya juga mempunyai semangat yang tinggi juga. Begitu. Jadinya dengan lewat pekerjaan part time yang kakak jalanin sekarang ini, kakak bisa menambah motivasi hidup kakak ya, biar jadi lebih baik ke depannya, biar masa depannya tuh tertata seperti itu. Oke. Bagaimana sih kakak menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan perkuliahan? Jadi itu gini kak, saya kan bekerja di F&B, sedangkan di F&B itu kerjanya itu fleksibel sekali. Jadinya itu di pekerjaan saya itu tidak kayak menuntut begitu. Apalagi saya itu bilang ke manajer saya bahwa saya itu hari Minggu itu ingin masuk pagi, soalnya nanti pulangnya sore, malamnya bisa saya buat untuk belajar atau mempersiapkan materi yang akan dibahas untuk perkuliahan pada Senin. Sedangkan hari Senin itu saya itu masuknya itu pukul 7 kak. Jadinya kan bisa sore sampai malamnya kan bisa untuk beristirahat begitu. Dan manajer saya itu kayak meng-ACC atau atau mensupport saya dalam kuliah dan bekerja, seperti itu. Oh, seperti itu ya kak. Jadi pekerjaan part time ini tidak mengganggu perkuliahan kakak nih? Iya, sangat tidak mengganggu kak. Oh, karena sangat fleksibel sekali ya kak? Iya benar. Oh, kalau begitu apakah ada tantangan sih kak yang sering kakak temui kalau misalnya kerja sama kuliah itu, dengan menurut jawaban kakak yang fleksibel tadi, apakah masih ada tantangannya atau tidak? Masih, soalnya itu kan saya kan bekerjanya kan Sabtu sama Minggu, sedangkan terkadang itu di hari Sabtu atau di hari Minggu itu masih ada perkuliahan tambahan atau kelas gantian, seperti itu. Jadinya itu saya itu kayak izin kepada manajer saya kalau misal saya Zoom itu saya itu memakai ruang VIP untuk Zoom gitu loh. Jadinya itu enggak di ruang kayak tempat kerjanya gitu loh. Jadinya saya itu diizinkan untuk ke ruang VIP untuk mengikuti perkuliahan atau Zoom itu. Tapi kalau seperti asistensi di kampus atau kuliah tambahan di kampus seperti itu, nanti saya kayak tukeran shift gitu. Misalkan asistensinya pagi nih sampai siang, jadinya itu nanti saya masuk kerjanya itu siang sampai malam, seperti itu. Oke, baik. Berarti tetap ada tantangannya tersendiri nih kak? Iya, ada. Ya, antara pekerjaan part time dengan perkuliahan, tapi kakak masih bisa untuk mengatasi tantangan tersebut ya? Alhamdulillah bisa. Baik, terus
strategi apa sih yang kakak lakukan untuk membagi waktu antara pekerjaan, mengerjakan tugas, dan perkuliahan gitu? Jadinya itu saya itu kalau ada tugas atau ada tugas begitu itu nanti itu saya itu langsung cepat-cepat mengerjakan seperti itu. Jadinya itu jangan sampai menumpuk-numpuk tugas. Soalnya kalau menumpuk-numpuk tugas itu nanti kita itu kayak mengerjakannya itu nanti itu sangat-sangat keteteran sekali, apalagi kan saya kan dengan part-time begitu ya, jadinya itu janganlah sampai menumpuk-numpuk tugas seperti itu. Oh gitu, jadi strateginya kakak itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya? Iya, benar sekali Kak. Oke, baik. Selanjutnya, apakah pengalaman kerja kakak part-time ini mengubah cara pandang kakak nih ke depannya? Iya, mengubah cara pandang saya karena di dalam dunia pekerjaan itu gimana ya, pikiran orang-orang di dunia pekerjaan itu sangat dewasa dan sudah menuju ke sana, ke masa depan begitu. Jadinya itu saya itu dengan bekerja itu jadi tambah wawasan begitu. Jadinya membuat saya itu lebih semangat untuk semangat belajar dan semangat bekerja untuk kedepannya itu bisa agar bisa lebih baik dan sukses seperti itu. Oke, berarti untuk apa ya, menambah motivasi kakak nih untuk selama semangat kuliah dan untuk bekerja yang lebih baik gitu ya, iya, Kak? Seperti itu Kak. Nah, oke, baik. Selanjutnya ketika kakak diberi pilihan, apakah kakak akan tetap milih bekerja part-time atau tidak? Saya akan menjawab, saya akan berhenti bekerja part-time pada saat semester 4 ke atas. Soalnya saya itu melihat bahwa semester 4 ke atas itu sudah sangat-sangat sibuk dan sudah sangat-sangat padat sekali ya Kak. Nanti yang ada KKL, nanti yang ada KKN, nanti ada yang magang, seperti itu loh Kak. Jadinya itu saya pikir itu sudah tidak fleksibel untuk disambi dengan bekerja part-time seperti itu. Jadinya mungkin saya menyarankan untuk bekerja part-time itu sampai di semester 3 aja. Soalnya semester 4 ke atas itu udah sangat-sangat sibuk seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi kerja part-time ini worth it untuk mahasiswa semester awal aja ya Kak. Yang kesibukannya tuh masih dibilang tidak terlalu sibuk banget. Seperti itu, bukan seperti semester-semester yang udah 4 ke atas ya Kak ya. Oke. Jadi apakah kakak punya saran nih untuk mahasiswa lain yang misalnya pengen kerja part-time juga, itu apa sih sarannya kakak? Jadi saya itu menyarankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin bekerja part-time, sangat bagus sekali. Soalnya dengan bekerja itu kita itu jadi mengetahui, yang pertama itu kita itu mencari wawasan atau mencari pengalaman bagaimana sih terjun di dunia pekerjaan itu. Terus gimana juga menghadapi dengan lingkungan pekerjaan. Jadinya itu kita itu biar tidak shock pada saat besok bekerja seperti itu. Terus untuk saran saya itu pintar-pintar membagi waktu juga Kak. Soalnya kalau tidak pintar-pintar membagi waktu, akan sangat susah sekali antara kuliah dan bekerja seperti itu. Soalnya kalau lebih berat di sebelah, nanti misalkan lebih berat di pekerjaan, nanti kuliahnya ketinggalan begitu. Kalau nggak berat di kuliah, nanti kerjanya juga berantakan seperti itu. Jadinya kalau memutuskan untuk mengambil sampingan kerja part-time, kita itu juga harus sudah mengetahui diri kita itu mampu untuk membagi waktu antara bekerja dan kuliah itu apa tidak, seperti itu. Seperti itu ya Kak. Jadi sarannya untuk mahasiswa lain yang
ingin sekali bekerja part time itu harus dimulai dari dirinya sendiri dulu. Iya. Gimana individu itu mau bisa membagi waktu atau tidak, Iya. bisa memprioritaskan yang mana Iya. gitu. Oh. Baik Kak, terima kasih, sangat seru sekali obrolan kali ini dengan kakaknya. Iya, sama-sama sekali Kak. Sangat menambah wawasan saya juga. Iya. Karena informasi yang kakak berikan kepada saya di obrolan kali ini. Iya, sama-sama Kak. Saya juga terima kasih loh sudah Iya. diajak ngobrol-ngobrol kali ini. Terima kasih Kak. Iya, Baik. sama-sama.